Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala. Malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-13. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menerima seluruh amalan-amalan yang telah kita lakukan. Sebagaimana kita juga berdoa agar Allah senantiasa memberikan kepada kita kekuatan dan keistiqomahan untuk bisa mengisi hari-hari ke depan dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah. Karena memang untuk mendapatkan predikat takwa tersebut, kita perlu memaksimalkan diri di Ramadan ini ya. Tidak cukup di sebahagian saja. Karena kalau kita perhatikan firman Allah tabaraka wa taala ketika Allah bercerita tentang turunnya Al-Qur'an, Allah mengatakan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Allah memakai kata syahr yang artinya adalah Allah menurunkan Al-Qur'an di salah satu bulan di salah satu malam bulan Ramadan. Tapi ketika Rasul SAW mengatakan tentang puasa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana, tanpa menggunakan kata syahr. Begitu juga ketika bercerita ketika Rasulullah memotivasi kita tentang salat malam, man qama ramadhana. Rasul tidak mengatakan man qama syahrul ramadhan, tapi mengatakan man qama ramadhan. Kenapa tidak menggunakan kata syahr sementara di Al-Baqarah 185 Allah menggunakan kata syahr? Kata para ulama kita, karena puasa Ramadan itu 1 bulan. Tidak boleh 10 saja, 20 saja. Begitu juga sholat malam tarawih itu, ya, yang diperintahkan kita adalah sholat sebulan penuh. Yang dilakukan sebagian masyarakat kita, man qoma syahrul Ramadan itu. 10 pertama sholat, 10 kedua tidak lagi, apalagi 10 ketiga sebagian sudah ya kosong ya. Nah, makanya kita perlu memaksimalkan diri kita, mengingat kita sekarang sudah menghabiskan 10 pertama, kita berada pada 10 kedua, masih ada 10 ketiga insyaallah, berarti kita baru menyelesaikan sekitar sepertiga perjalanan, masih ada 2/3 lagi kurang lebih, yang ini kita tidak boleh lalai. Perjalanan belum selesai. Jangan sampai kita gugur di tengah jalan. Ibarat kita mau ke Medan, maka kita mungkin di sini masih baru sampai Biren, belum lagi sampai Langsa. Ya, jadi jangan turun duluan. Ya. Orang-orang yang tidak sabar sudah turun duluan, dia kira sudah sampai Medan karena sudah ramai, padahal Medan lebih ramai lagi. Maka kita berdoa kepada Allah, kita kuatkan diri kita, ya, agar Allah senantiasa memberikan kepada kita kekuatan agar kita bisa mengisi bulan Ramadan ini sampai akhir Ramadannya. Bahkan juga nanti sampai setelah keluar Ramadan kita masih tetap berada di atas ketaatan ya kepada Allah tabaraka wa taala. Nanti baru insyaallah predikat la'allakum tattaqun itu bisa kita raih, dan juga ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi insyaallah akan kita raih. Dan begitu juga kata Imam Ibnu Hajar, Imam yani An-Nawawi, ketika mereka bercerita tentang malam Qadar atau Lailatul Qadar, bagaimana cara kita mendapatkannya? Cara terbaik mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan secara keseluruhan, secara terkhusus dari malam pertama sampai malam terakhir. Insya Allah pasti kita akan bertemu. Ya, maka perlu kita ingat Rasulullah SAW mengatakan man shoma ramadhana, siapa yang puasa Ramadan 1 bulan penuh. Man qama ramadhana, siapa yang sholat malam 1 bulan penuh. Ya, mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah untuk bisa puasa 1 bulan penuh dan juga bisa ya sholat tarawih, sholat witir ya 1 bulan penuh. Jemaah salat maghrib, jemaah salat Isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Bercerita tentang Ramadan, maka kita tidak bisa memisahkannya dari Al-Qur'an. Hal ini kita bisa lihat bagaimana seperti kita sebutkan tadi di Al-Baqarah 185, Allah berfirman ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di salah satu malam dari bulan Ramadan, Allah menurunkan Al-Qur'an. Tentunya Allah tidak menurunkan Al-Quran di sepanjang bulan Ramadan, tetapi di salah satu malam dari Ramadan. Ya, apa yang Allah turunkan di situ? Al-Imam Ibnu Abbas menyebutkan bahwa turun Al-Quran itu terbagi kepada 2 bagian.
Yang pertama adalah turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfud ke langit dunia, atau ke Sama'id dunia, atau Baitul Izzah. Ini turunnya kapan? Pada malam Ramadan, dan turunnya secara secara menyeluruh ya, duf'atan wahidah, 30 juz. Adapun yang kedua, turunnya dari Baitul Izzah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Turunnya munajjaman atau tadarrujan, berangsur-angsur secara selama kurang lebih 23 tahun. Dan juga permulaan turunnya dimulai pada malam Ramadan. Sebagaimana kata Allah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Jadi diturunkan dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah itu pada bulan Ramadan, malam Ramadan, dan juga diturunkan dari Baitul Izzah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dimulai turunnya pada bulan Ramadan. Kapan di bulan Ramadan itu? Maka ini dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Qadar. Kata Allah, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam Qadar. Apakah diturunkan pada malam Qadar itu 30 juz kepada Rasulullah? Tidak. Domirhu ini kembali ke mana? Kata para ulama kita, Al-Qadar ini dalam urutan Al-Quran, nanti bisa dibuka, urutannya berada setelah surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq 1-5 ya, itu adalah wahyu pertama kali turun. Nanti setelah surat Al-Alaq diletakkan di dalam mushaf itu urutannya surat Al-Qadar. Maka domirhu ini, inna anzalnahu, kata para ulama kita, kembali kepada surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 1-5 surah Al-Alaq ini kapan diturunkan kepada Rasulullah? Jawabannya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan pada malam Qadar. Kapan malam Qadar itu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, taharrau lailatul qadri fi ashril awakhir min Ramadan. Ya, carilah malam Qadar itu, maksudnya dicari dengan beribadah ya, bukan dicari dengan bergadang. Ya, ini fenomena sebagian masyarakat cari malam Qadar dengan apa? Lihat tanda-tanda aneh. Ada enggak pohon sujud, ada enggak air membeku, ya, atau ada hal-hal yang aneh terjadi. Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan tidak penting sekali kita melihat tanda-tanda, yang penting kita adalah beribadah. Kalaupun kita tidak tahu malam itu malam Qadar dan kita sedang beribadah, insya Allah pahalanya kita dapat. Sebaliknya kita tahu malam itu malam Qadar tapi tidak beribadah, bergadang, nonton bola, ya, main catur, enggak dapat apa-apa. Maka kata Imam Ibnu Hajar, ya, la yahummuna al-alamat yahummuna al-amal. Yang penting bagi kita beramal. Tanda-tandanya kalau kita tahu, alhamdulillah. Kalau tidak tahu, tidak masalah. Yang penting beramal. Baik, jadi kata Rasulullah, cari malam Qadar itu di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Di hadis yang lain juga disebutkan oleh Rasulullah, cari malam Qadar itu di malam-malam ganjil 10 terakhir Ramadan. 21, 23, 25, 27 atau 29. Tentunya ada beberapa pendapat berkaitan dengan kapan pertama kali Al-Quran itu diturunkan. Ya, tetapi sebagian para ulama kita menguatkan Al-Quran itu pertama kali diturunkan adalah pada malam Qadar. Ya. Dan saya lebih cenderung kepada pendapat ini, karena berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis tadi. Ya, maka apa yang dilakukan sebagian orang sekarang memperingati nuzul Quran 17 Ramadan itu bukan final. Ya. Tetapi di sebagian tempat seakan-akan itu sudah final, tapi tidak. Ya. Kalau kita baca pendapat-pendapat para ulama, tidak. Ya. Bahkan sebagian ulama kita menguatkan Al-Quran itu pertama kali turun pada tanggal pada malam-malam ganjil ya, di 10 terakhir Ramadan. Ya, di 10 terakhir Ramadan. Ya. Baik, ini yang pertama Allah sebutkan, Allah pilih malam Ramadan itu menjadi menjadi waktu diturunkannya Al-Quran. Juga bagaimana kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara ibadah yang paling banyak dilakukan Rasulullah di bulan Ramadan, khususnya pada malam hari, adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Sebagaimana ya para sahabat Nabi menyebutkan, adalah Rasulullah SAW itu karena Rasulullah SAW ajwadun nas, orang yang paling pemurah, paling suka membantu, paling suka memberi. Wa ajwadu ma yakun fi Ramadan, dan beliau bertambah semangat ibadah, bertambah semangat pemurahnya, bertambah dermawanannya ketika datang bulan Ramadan. Kapan? Hina yalqahu Jibril, ketika Jibril mendatanginya. Ngapain? Fayudarisuhul Quran, maka Jibril bertadarus Al-Quran bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika fi kulli lailatin min Ramadan. Dan tadarus Al-Quran itu bersama Jibril dilakukan Rasulullah ya setiap malam dari bulan Ramadan. Maka salah satu amalan
yang tidak ditinggalkan Rasulullah SAW di bulan Ramadan ini adalah beliau berinteraksi dengan Al-Quran, termasuk membacanya, ya, memurajaahnya, ya. Dan juga kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh para ulama kita, dimulai dari para sahabat Nabi yang mulia, di antaranya Utsman bin Affan, bagaimana diriwayatkan beliau menghabiskan malam-malam Ramadan dengan membaca Al-Quran, baik dibaca dalam sholat atau dibaca di luar sholat. Begitu juga Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, menutup majelis-majelis ilmunya untuk apa? Fokus membaca Al-Quran. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, sebagaimana diriwayatkan, beliau mengkhatamkan 60 kali khatam. Dari juz pertama sampai 30, 60 kali selama Ramadan. Artinya satu hari beliau mengkhatamkan sebanyak 2 kali. Mungkinkah itu? Mungkin, ya. Bagi orang yang sudah hafal Quran, apalagi hafalnya mutkin, insya Allah dalam 8 jam, 9 jam dia bisa selesai 30 juz. Ya, kalau bagi kita yang tidak hafal, apalagi yang baru awal-awal, ya agak sulit, ya. Jangan bandingkan kita sama mereka, ya. Jadi Imam Syafi'i hafal Quran, hafalnya mutkin, ya. Ya. Jadi intinya apa? Dari Rasulullah, Allah Tabaraka wa Ta'ala memuliakan Ramadan ini dengan Al-Quran. Rasulullah mengisi waktu-waktunya di Ramadan ini salah satunya dengan Al-Quran. Para sahabat Nabi yang mulia, para ulama kita, interaksi mereka dengan Al-Quran begitu luar biasa. Maka ini menjadi motivasi bagi kita sekalian, bagaimana di bulan Ramadan yang mulia ini, ya, kita menambah kedekatan interaksi kita dengan Al-Quran. Dimulai dari membacanya, ya. Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Fatir mengatakan, alladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, ada 3 pekerjaan yang ini dianggap sebagai perdagangan, sebagai bisnis yang tidak akan rugi. Apa bisnis itu? Tentunya bisnis akhirat, ya. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, orang yang yatluna kitaballah, senantiasa membaca Al-Quran, ya, mendirikan salat, senantiasa menginfakkan hartanya. Orang-orang yang melakukan ini, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, mereka sedang melakukan bisnis, mereka sedang melakukan perdagangan yang tidak akan rugi. Ya, tentunya selama dilakukan dengan ikhlas, ya, dengan benar. Insya Allah tidak akan rugi. Sekarang di bulan Ramadan kita lihat banyak sekali pedagang dadakan. Kalau sudah sore kita perhatikan sebagian pedagang itu, mungkin setengah barangnya belum habis, ya. Kemungkinan besar dia bisa rugi, paling kuat dia balik modal, ya. Ya, tapi karena memang dalam rangka mencari rezeki, silahkan, ya. Tetapi ada perdagangan yang jangan sampai kita lupa. Di antaranya adalah, ya, membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, ya. Membacanya, ya, berusaha untuk menghafalnya, memahaminya, dan juga yang lebih terpenting adalah bagaimana nanti bisa, ya, mengamalkannya. Jemaah salat Isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah, dan tijaratan lan tabur itu bisa kita lihat bagaimana bentuknya. Yang pertama dari sisi pahalanya, ya. Rasul SAW mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. Kata Rasulullah, siapa yang membaca 1 huruf, ya, dari Al-Quran itu, maka dia akan mendapatkan 1 kebaikan. 1 kebaikan itu dibalas 10 kebaikan. Kita coba hitung-hitungan, ya, ini dalam rangka memotivasi saja. Ya, tentunya balasan dari Allah lebih dari apa yang kita coba hitung ini. Jemaah salat Isya dan tarawih yang rahmati Allah, kalau kita mau hitung-hitungan, ya, secara matematika dalam rangka motivasi saja, 1 halaman Al-Quran itu rata-rata terdapat di dalamnya 550 huruf, ya. Ya, kalau tidak percaya coba kita hitung sama-sama. Ya, 550 huruf kurang lebih, ya. Kurang lebih. 550 huruf, kalau kata Rasulullah tadi 1 huruf dibalas 10 kali. Berarti 550 huruf dikali 10 dapatnya 5.500, ya. 1 halaman. 1 juz rata-rata itu 20 halaman. 5.500 dikali 20 kurang lebih 110.000, ya. Kalau tidak salah 110.000. Ya, 1 juz 110.000. 1 Al-Quran 30 juz. 110.000 dikali 30 berarti berapa? 3.300.000 kurang lebih. 3.300.000, ya. Ini hitungan secara matematik dunia. Ini adalah pahala yang akan didapatkan oleh orang yang mampu mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 30 juz. Dia akan mendapatkan berapa? 3.300.000. Kalau itu kita konversi ke rupiah. Kalau ada sekarang perusahaan mengumumkan bahwa perusahaan itu memberikan pekerjaan, cukup kerja 1 hari 1 jam, kerjanya cuma duduk dan baca, nanti selama 30 hari, setelah 30 hari dia akan transfer kepada kita uang sebanyak 3.300.000.
Saya yakin akan banyak orang berlomba-lomba, ya, cuma kerja 1 jam 1 hari, kerjanya juga cuma duduk, ya, selama 1 bulan nanti 3.300.000. Tapi saya pikir sangat sulit, bahkan mungkin tidak akan ada perusahaan yang mau melakukan itu. Ya. Tapi Allah memberikan kita itu, dan balasan dari Allah pasti dan akan lebih. Ya. Intinya apa? Bahwa begitu banyak, begitu besar pahala yang Allah sediakan bagi orang yang mau membaca Al-Quran. Juga kata Rasulullah, sebaik-baik kita adalah orang yang mempelajari Al-Quran, ya, dan mengamalkannya dan mengajarkannya. Ya. Juga kata Rasulullah, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Jemaah salat Isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah, kita tutup dengan sebuah cerita yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, ya, kisah tentang salah seorang sahabat Nabi yang mulia yang bernama Umar bin Khattab. Ya. Umar bin Khattab ketika masa pemimpinannya, ya, pernah mengangkat salah seorang yang bernama Nafi' bin Abdul Harith. Ya. Nafi' bin Abdul Harith pernah diangkat oleh Umar bin Khattab untuk menjadi gubernur di kota Mekkah. Ya, menjadi gubernur di kota Mekkah ketika itu. Ya, karena Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, ya, seperti presiden, dan pusat pemerintahannya ketika itu di Madinah. Nah, pada suatu hari Umar bin Khattab ini mengunjungi Mekkah, mendatangi Nafi' bin Abdul Harith. Maka Umar bin Khattab bertanya kepada Nafi' bin Abdul Harith, "Wahai Nafi', siapa yang kamu tunjuk menjadi salah satu pejabatmu?" Ya, kalau kita terjemahkan sekarang, kira-kira presiden datangi gubernur dan dia mengatakan, "Siapa yang kamu tunjuk jadi kepala dinas?" Ya, begitulah kurang lebih. Ya, kita terjemahkan dengan bahasa kita sekarang. Maka kata Nafi', "Wahai Amirul Mukminin, salah seorang kepala dinas saya adalah Ibnu Abza." Adalah Ibnu Abza. Kata Umar bin Khattab, "Siapa itu Ibnu Abza?" Kata Nafi', "Ibnu Abza itu mantan budak." Umar terkejut. "Wahai Nafi', kok mantan budak diangkat jadi kepala dinas?" Ya, Umar bin Khattab mau tanya alasannya. Apa alasan si Nafi', ya, mengangkat Ibnu Abza yang mantan budak jadi kepala dinas, jadi pejabat? Kata Nafi' bin Abdul Harith, "Wahai Amirul Mukminin, ketahuilah Ibnu Abza ini seorang penghafal Al-Quran. Ibnu Abza ini adalah orang yang paham Al-Quran. Inilah yang menjadikan salah satu penyebab kenapa aku angkat dia menjadi salah seorang pejabatku." Subhanallah. Ya, zaman Umar bin Khattab, salah satu syarat untuk menjadi pejabat, menjadi kepala dinas itu adalah hafal Al-Quran, ya, dan paham Al-Quran. Subhanallah. Bagaimana kita lihat di zaman Umar bin Khattab, selama 10 tahun kepemimpinannya, begitu banyak prestasi-prestasi yang dilahirkan, karena memang para pejabatnya pun adalah orang-orang yang hafal Al-Quran dan orang-orang yang dekat dengan Al-Qurannya. Bayangkan kalau itu terjadi di negeri kita, para pejabatnya adalah orang-orang yang hafal Al-Quran, orang-orang yang paham Al-Quran, selain mereka punya kompetensi dalam kepejabatannya, insya Allah akan terjadi perubahan besar di negeri kita, di negeri yang kita cintai ini. Dan juga mari kita jadikan bulan Ramadan ini menjadi momen untuk kita, ya, canangkan sebuah program. Kalaupun ini sudah dicanangkan oleh pihak-pihak lain, kita kuatkan pada malam ini. Ya, kita berusaha untuk kita mulai dari bulan Ramadan ini bagaimana setiap rumah minimal punya 1 hafiz Al-Quran. Ya. Setiap rumah minimal punya 1 hafiz Al-Quran. Kalau lebih, alhamdulillah. Ya, minimal 1 saja. Kalau kita punya anak 2, 3, minimal 1 di antara mereka kita canangkan untuk bisa menjadi hafiz Al-Quran. Insya Allah 10-20 tahun ke depan, ya, akan lahir para tokoh, para pejabat yang rata-rata mereka hafal Quran, yang rata-rata mereka adalah paham dan menjalankan Al-Quran, yang insya Allah itu akan memberikan perubahan yang besar, ya, di negeri kita ini, secara khusus lagi di provinsi yang kita cintai ini. Demikian, mudah-mudahan Allah, ya, menguatkan kita untuk bisa terus istiqomah, ya, sampai akhir hayat kita, dan menjadikan kita lebih mudah untuk berinteraksi dengan Al-Quran, baik dengan membacanya, menghafalnya, ya, memahaminya, dan juga mengamalkannya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.